Saya dengan Coach Bian, saya total turun 14 kg bersama Herbalife. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan atau memberi sebuah edukasi ya bagaimana dalam program diet ya yang kita jalankan ya. Untuk edukasi hari ini saya akan bahas tentang cheat day ya. Jadi teman-teman, apa sih cheat day itu dan seberapa pentingnya cheat day itu teman-teman ya? Oke, jadi pastikan kita bagaimana memahami dan mempelajari sebuah diet yang benar-benar baik ya, sehat, dan pastinya kita bisa mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Oke ya, teman-teman, langsung aja kita bahas tentang cheat day tersebut ya. Cheat day ini adalah sebuah di mana kita memberi sebuah rekognisi untuk diri kita ya. Ingat, dalam program diet itu ya, yang pertama kita tidak boleh yang namanya stres teman-teman ya. Diet itu harus happy, diet itu harus menyenangkan ya. Nah, kalau kita sudah dietnya kita stres, kita tidak happy, artinya diet kita itu dikatakan gagal teman-teman. Kenapa? Karena kita melakukan itu bukan karena ketulusan kita ya, bukan karena niat kita, tapi karena keterpaksaan teman-teman ya. Nah, dengan adanya CD ini yang membuat diet kita itu merasa happy, merasa bahagia. Karena kita masih bisa makan makanan yang kita sukai teman-teman ya. Oke, nah bagaimana CD ini bisa kita lakukan? Teman-teman ya, CD ini bisa kita lakukan di saat atau di momentum kita liburan ya. Seperti mungkin hari Sabtu dan Minggu teman-teman ya. Jangan sampai hari-hari kita tidak disenangi oleh lingkungan kita karena kita terlalu makan yang mungkin dikatakan bersih semua, tidak teman-teman ya. Nah, jadi CD ini adalah solusi bagaimana kita diet itu dengan bahagia, dengan happy pastinya. Nah, teman-teman, CD ini teman-teman bisa lakukan ya. Tapi ingat, tidak semua mungkin dari teman-teman yang mau melakukan. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan ya, CD ini tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman melakukan pun itu juga tidak ada masalah. Yang penting ingat kita happy ya. Nah, kalaupun teman-teman melakukan CD ini, teman-teman yang pertama cari pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah waktu yang ya seperti hari Minggu atau Sabtu teman-teman, karena itu adalah hari libur kita. Nah, boleh kita melakukan CD tersebut teman-teman di hari Sabtu atau Minggu atau libur hari yang dimana kita sudah tentukan teman-teman ya. Tetapi CD ini teman-teman dilakukan di mana saya menyarankan lakukan di waktu siang atau waktu makan siang teman-teman ya. Jadi ketika kita CD di waktu siang ya, kita memiliki waktu teman-teman ya untuk bagaimana proses pembakaran kalori dalam tubuh kita ya. Jadi di mana siang itu sangat baik ya kalau kita mau melakukan CD tersebut. Dan CD itu juga pastinya ya kita memang benar-benar merekognisi teman-teman, membahagiakan tubuh kita. Jadi ya tidak ada masalah kalau teman-teman mau makan sekalipun itu kalorinya mungkin agak sedikit lebih ya, itu pun tidak ada masalah. Karena di dalam CD ini kita memang benar-benar merasa bahagia, happy. Karena sesungguhnya diet itu dikatakan berhasil teman kalau kita bahagia. Tapi kalau kita terlalu ketat dengan pola makan ya, kita hanya makan rebus-rebus, kita tidak happy teman-teman, itu percuma. Karena apa? Ketika kita stres, kita akan malah mengalami yang namanya peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita, dan itu sangat tidak baik teman-teman ya. Nah, tetapi pastikan ketika kita CD, kita tidak lupa dengan produk kita ya, seperti ada kita minum dulu shake-nya di pagi hari ya, kita minum tehnya teman-teman, kita minum alu, dan kita minum semua produk yang ada di Herbalife teman-teman ya, agar produk kita juga bekerja dengan baik ya. Jadi kita ada namanya keseimbangan teman-teman ya. Tetapi balik lagi, CD ini tidak membuat kita yang naik, misalkan wah khawatir nih takutnya naiknya bisa 3 kilo 4 kilo. Tidak teman-teman, karena saya rasa ya kenaikan berat badan kita itu bukan karena sekali kita makan, tetapi bagaimana akumulasi teman-teman ya. Nah, dan pastikan juga kita CD juga
ya mungkin tidak terlalu banyak jumlah kalorinya karena kita ada waktu sore atau waktu malam ya. Nah, jadi kenapa saya menyarankan cheat day itu dilakukan pada siang? Karena pastinya kita akan ada waktu sore ya, mungkin kita bisa mengkonsumsi nutrisi shake kita juga ya, atau juga kita bisa makanan yang sedikit jumlah kalorinya ya. Jadi mungkin menu apa kok pertanyaan yang buat untuk cheat day? Ya, kalau bagi saya teman-teman, menu yang tepat adalah menu yang teman-teman sukai. Ingat ya, cheat day ini tidak ada menu spesial, artinya menu yang benar-benar teman-teman makan. Ya, yang memang benar-benar itu adalah makanan favorit teman-teman. Silakan ya. Karena tujuan cheat day ini bukan soal kalorinya, kita tidak bahas lagi tentang kalori, tetapi soal kebahagiaan kita. Ya, kita memberi sebuah prestasi untuk diri kita karena kita sudah melakukan Senin, Selasa, Rabu dan hari berikutnya ya, sehingga di hari Sabtu atau Minggu kita buat rekognisi diri kita teman-teman ya. Nah, jadi cheat day ini ya sekali lagi bisa teman-teman lakukan atau juga tidak ada masalah ya. Nah, tetapi mungkin banyak dari kita melakukan cheat day ini karena apa? Ya, karena kita tidak merasa seolah-olah diet itu kok kayaknya menyiksa diri. Diet itu kok kayaknya nggak bahagia. Tidak, teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi ya, mungkin kalau bisa kita cheat day tetap kita memperhatikan protein juga ya kalau bisa teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, cheat day ini ya dimana mempengaruhi dietnya kita ya. Karena dimana di saat cheat day itu ya pasti kita sudah merasakan kebahagiaan tersendiri teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ya, ilmu diet itu ya sekali lagi bukan urusan berapa jumlah kalori yang kita makan ya, atau berapa jumlah protein juga yang kita makan, tapi diet yang benar ya di saat kita melakukannya dengan happy, dengan bahagia ya. Terus juga bagaimana kita membuat sebuah progres ya, proses yang baik teman-teman. Ingat ya, kita tidak terlalu fokus pada hasil, pasti hasil itu akan mengikuti kalau prosesnya kita lebih fokuskan ya. Jadi maksudnya teman-teman, di mana proses tersebut teman-teman ya, kita fokus pada proses, kita nikmati prosesnya. Ya, kalau kita prosesnya kita sudah menikmati, kita happy, hasil itu pasti akan mengikuti ya. Namun sekali lagi, bagaimana diet yang baik itu bukan urusan berapa kilogram kita turun, tidak. Tetapi diet yang benar-benar yang baik, diet yang sehat itu adalah bagaimana perubahan tubuh kita yang biasanya kita loyo, lemes, tapi sekarang tidak ya. Mungkin kita olahraganya dulu kalau jalan itu 1 putaran udah capek, sekarang kita bisa 5 putaran bahkan 10 putaran ya. Sekali lagi ya, diet yang baik itu ketika kondisi tubuh kita semakin baik, kekuatan fisik kita semakin meningkat ya. Nah, masalah berat badan itu berapa kilogram itu adalah sebuah dampak atau efek sampingnya, dan kita mendapatkan bonus. Mungkin turun 5 kilo, mungkin 10 kilo teman-teman ya. Seperti saya, alhamdulillah bonusnya saya turun 14 kilogram. Tetapi dengan usia semakin bertambah, kualitas kebugaran saya, kemampuan fisik tubuh saya itu jauh lebih baik dari sebelumnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin banyak orang bertanya juga, seberapa penting sih Coach kita melakukan cheat day ini ya. Jadi saya teman-teman, kalau kita bicara penting ya penting, kalau kita bicara tidak penting juga mungkin tidak penting. Jadi sekali lagi balik ke kita sendiri masing-masing ya. Jadi apakah kita melakukan cheat day atau tidak ya. Tapi sekali lagi ingat, konsep dalam program kita harus happy, harus punya tenaga, punya energi yang lebih ya teman-teman. Tidak loyo ya, tidak kehilangan massa otot ya. Bagaimana diet kita, semua aspek yang dibutuhkan oleh kesehatan kita itu tetap kita bisa miliki teman-teman ya. Jadi sekali lagi, tanamkan mindset ya yang baik dan benar saat kita melakukan diet ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang melakukan diet ya gagal ya,
walaupun sudah mengurang makan atau sudah olahraga mungkin bisa setiap hari, tetapi kenapa banyak orang gagal teman-teman? Dikarenakan tidak happy, tidak bahagia, merasa diet seperti sebuah kuman. Ya, kadang ada orang melakukan diet, olahraga terlalu bersemangat, angkat beban mungkin bisa lebih ya 10 kilo, 20 kilo ya. Tapi diet itu memulai dari seperti kita naik tangga teman-teman ya. Jadi satu tangga kedua, dua ketiga, tiga keempat. Kita tidak memulai dari 1 sampai ke 5 atau dari 1 kita langsung lompat ke 10, tidak teman-teman. Karena banyak orang gagal itu dikarenakan apa? Terlalu ya berlebihan ya, itu pandangan saya. Makan ya semua direbus, tidak ada rasa. Tidak ya teman-teman, kita tetap menggunakan rasa tetapi dengan jumlah yang sedikit ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, itulah tentang bagaimana pola diet kita dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu adalah sebuah bagaimana masa depan kita ya, yang kita sudah lakukan hari ini. Ingat, tubuh kita apa yang kita makan, tubuh kita apa yang kita pikirkan teman-teman. Apa yang hari ini kita lakukan itu buat dalam 5 tahun, 10 tahun kita. Jadi kita bagaimana untuk melakukan untuk jangka panjang ya. Jangan sampai kita korbankan jangka panjang hanya dengan jangka pendek. Kita makan enak-enak. Enaknya teman-teman ingat hanya sejengkal ya, segini teman-teman. Ya, tetapi bayangkan kalau kita membiarkan makan enak hanya rasa sejengkal, ketika kita mengalami kelebihan berat badan, ketika kita mengalami penyakit, kita merasakan bertahun-tahun teman-teman. Ya, nah banyak orang di luar sana karena belum merasa gemuk, belum merasa sering sakit, tapi mereka mengabaikan itu. Ya, nah konsep kita adalah kita korbankan jangka pendek buat jangka panjang kita. Ya, karena apa? Ketika kita mengorbankan jangka pendek, kita akan menikmati kesehatan kita di hari tua terus nantinya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, mungkin itu aja edukasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita lindungi keluarga kita dengan bagaimana kita melakukan pola hidup sehat. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat buat kita semua.